Bibir dikulum, didahi kena sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Bersama ana ya di Sembako, orang paling ganteng di keluarga. Ketemu lagi dalam acara indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Tepuk tangannya mana ya yang ada di studio? Luar biasa Ustadz. Baik, alhamdulillah ya. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya selama ini. Dan bagaimana Bapak Ibu di rumah sudah sahur? Yang di sini sudah sahur? Alhamdulillah. Kita yang belum ya Ustadz ya. Sabar ya Ustadz ya. Baik Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan membawakan tema keutamaan waktu subuh ya. Nah, bagaimana keutamaan waktu subuh itu apa sih? Kok subuh itu sampai dibilang utama? Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan mau'izatul hasanahnya. Bagaimana para guru-guru kita untuk menjelaskan keutamaan waktu subuh itu? Silakan Kiai Fahmi Salim untuk menjelaskan keutamaan waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, Bang Yadi Sembako. Tentang keutamaan waktu subuh, ya, di dalam Quran itu Allah Ta'ala mengungkapkan ada banyak waktu, tapi yang istimewanya ada perintah kita untuk bertasbih kepada Allah pada dua waktu. Yang pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Berbanyaklah tasbih kepada Allah sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari berarti apa? Fajar, waktu subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu waktu asar. Waktu subuh ini kenapa disebut sedemikian rupa istimewa? Karena kita sudah beristirahat di malam hari. Kita menjadikan malam itu sebagaimana Allah perintahkan kita untuk waktu istirahat. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang hari untuk bekerja, malam hari untuk beristirahat. Dan yang enaknya lagi Allah mengatakan, Allah jadikan tidurmu itu nyenyak. Jadi tidur nyenyak itu perintah Allah, ya, luar biasa. Maka kalau kita tidurnya lebih awal, kita akan bangun dalam keadaan segar bugar. Tapi kalau Bang Yadi biasanya apa itu? Biasanya tidur malam, ya kan? Nanti bangun subuhnya nggak bangun, jadi bangunnya itu nggak seger gitu. Iya. Kalau kita begadang, ya kan? Maka itulah ajaran Islam ini mengajarkan kepada kita agar menjaga waktu dalam satu hari 24 jam. Kita diajarkan ada sholat 5 waktu, itu termasuk cara Allah mengatur dan memanage waktu 1 kali 24 jam dalam kehidupan kita. Ada waktu subuh saatnya kita bangun, kemudian kita sholat subuh, anggaplah itu sebagai pemanasan. Sebelum kita kerja masuk pukul 8, kemudian puncaknya jam 12 atau tergelincir matahari kita diperintahkan untuk sholat zuhur. Setelah itu, setelah puncak waktu kita kerja, mulai jam 1, jam 2, apalagi bulan puasa, ya kan? Jam 2 makin keroncongan, makin lemas, makin haus dan makin kering, ya, tenggorokan kita. Nah, kemudian masuk waktu asar, sholat, karena waktunya istirahat. Maghrib demikian pula. Kemudian Isya juga demikian, itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Di antara 5 waktu ini yang istimewa itu adalah waktu fajar atau sebelum terbit matahari dengan waktu sebelum terbenam matahari. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan sholat ya ketika masuk waktu tergelincir matahari sampai kemudian masuk waktu malam. Al-Quran membagi menjadi 3 dan waktu wa qur'anal fajri dan bacaan sholat di waktu fajar. Nah, kalau 2 waktu yang pertama ya itu tergelincir matahari kemudian masuk waktu malam itu tidak disebutkan keutamaannya. Tapi ketika menyebut waktu ketiga wa Qur'anal fajri, bacaan Quran di waktu fajar, itulah bacaan terbaik. Maka Allah menyebutkan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan Al-Quran, sholat di waktu fajar itu adalah satu perbuatan yang disaksikan oleh malaikat Allah dan disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amalan-amalan yang kita baca setelah sholat subuh ini banyak guru-guru, para alim ulama bila diamalkan setelah sholat subuh itu katanya mempunyai kedahsyatan yang luar biasa, Ustaz. Iya, amalan setelah sholat subuh Nabi mencontohkan kita jangan buru-buru pulang ke rumah. Kalau sholat di masjid atau berjamaah, kita berzikir dulu. Ya, sebagaimana zikir yang biasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baca istighfar, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma antas salam, kemudian Allahumma la mani'a, kemudian zikir tasbih 33, kemudian tahmid 33, takbir 33 kali, lalu kemudian doa. Nah, ada satu sunnah yang memang agak berat kalau kita kerjakan. Sunnahnya kita menunggu sampai datangnya waktu syuruk di dalam masjid itu. Dan Nabi SAW mengatakan siapa orang yang sholat subuh, kemudian dia berzikir, kemudian dia menunggu sampai datangnya waktu syuruk, dia isi dengan amal saleh, maka Nabi SAW mengatakan dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Tamatan. Tuh kalau kita sehari dapat pahala haji kan luar biasa. Ramadan 30 hari di masjid subuh, kita dapat pahala 30 kali ibadah haji. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa ya Ustaz ya, kalau kita kerjakan itu ya Ustaz ya. Ya. Baik, tapi waktu itu saya pernah disuruh sama mertua saya, bukan Imam, katanya gitu ya. Saya nggak mau. Kenapa? Kan nama saya Yadi, masa Imam? Saya dipanggil Imam. Nggak mau saya. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan kembali lagi ya. Saat lagi tetap di Indahnya Ramadan bersama Uas dan Sahabat.